salam semua. Saya Dama, saya jemaat GKRI Jatwala. Di sini saya ingin menceritakan bagaimana saya bisa menerima Tuhan Yesus sebagai penebus dan juru selamat saya. Sebelum saya menerima Tuhan, saya seperti anak-anak pada umumnya. Saya orang yang keras kepala. Saya juga orang yang berkemauan keras. Kalau kemauan saya tidak diikuti itu saya marah. Saya nggak terima. Saya ingin apa yang saya inginkan itu harus tercapai. Saya sudah ke gereja sejak kecil bersama dengan ibu saya. Tapi firman Tuhan itu datang dan saya dengar aja gitu, sebagai lalu lalang saja. Tidak ada yang mengena gitu di hati gitu. Dosa yang paling melekat di saya itu, saya orang yang pendendam gitu. Saya orang pendendam dan saya orang yang artinya saya juga orang yang insecure gitu. Saya merasa minderan dan saya merasa selalu kurang gitu. Seiring berjalan waktu, ketika saya sil, saya sudah beberapa kali sil sejak saya kecil. Tapi waktu ikut sil itu pun saya merasa biasa-biasa aja gitu. Mungkin waktu mendengar firman Tuhannya saya merasa seperti dikorek gitu ya, kesalahan saya, dosa-dosa masa lalu saya gitu. Tapi setelah itu saya nggak menerima Tuhan gitu. Saya orang yang keras kepala gitu. Karena dalam hati saya ikut Tuhan itu susah gitu, banyakan susahnya daripada senangnya gitu. Apalagi waktu saya masih kecil dan usia saya masih remaja belasan tahun, saya nggak terlalu concern gitu tentang juru selamat, tentang hidup yang kekal itu. Cuman satu hal yang paling saya ingat dari kecil sampai saya waktu sil itu, saya takut masuk neraka gitu. Karena waktu sering dibagikan firman Tuhan waktu kecil pun, orang yang tidak menerima Tuhan itu pasti masuk neraka. Dan ditunjukkan video dan gambar-gambarnya, neraka itu seperti api, lautan api yang begitu luas. Dan ketika kita mati, disitulah tempat kita selama-lamanya gitu. Nggak ada lagi hidup yang lain gitu. Saya merasa takut waktu itu gitu. Saya melihat video itu, saya melihat video Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, dan saya melihat gambar lautan api yang begitu luas. Saya berpikir dalam hati, wah, aku bakal ke situ kalau nggak terima Tuhan gitu. Hingga pada suatu kesempatan waktu sil itu, saya membuka Alkitab, saya membaca firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ketakutan yang selama ini menghantui saya itu kembali menghantui saya lagi gitu. Saya ingat neraka, saya ingat lautan api, saya ingat penyiksaan itu, dan saya membaca firman Tuhan ini, itulah aku, orang yang akan dihukum gitu. Dan tinggal nunggu waktunya gitu. Di situ saya merenungkan kembali akan hidup saya di masa lampau gitu, akan dosa-dosa yang saya lakukan. Saya melawan orang tua, saya orang yang cuek, sangat cuek, saya orang yang pendendam gitu. Dan bukan hanya sampai di situ, sebenarnya saya juga capek melakukan dosa itu. Tapi karena nggak ada Tuhan dalam hati saya seberusaha apapun saya ingin berhenti, ingin stop untuk melakukannya, saya nggak bisa gitu. Mungkin nanti paling lama 1-2 jam saya tahan gitu ya, nggak melakukan dosa, tapi kembali lagi saya berbuat dosa. Karena apa? Karena nggak ada Tuhan dalam hidup saya, nggak ada Tuhan di hati saya
mengingatkan saya, yang beri saya kekuatan untuk melawan itu gitu. Hingga pada saat itu saya memutuskan gitu, Tuhan, aku capek, aku ingin hidup yang sukacita itu, aku ingin hidup bersama Tuhan, aku ingin melepaskan semua dosaku gitu. Karena aku capek Tuhan, aku ingin Tuhan tinggal dalam hatiku dan hapuskan segala dosaku, masuk ke dalam hatiku, jadi juru selamat di dalam hidupku gitu. Ketika saya berdoa, saya mengakukan semua dosa-dosa yang pernah saya lakukan gitu, saya merasa plong gitu. Ada sesuatu yang saya rasakan itu kayak lega, kayak orang haus dan dia minum air itu rasanya lega. Itulah yang saya rasakan gitu, yang sangat lega, sangat plong gitu. Ketika saya menerima Tuhan itu, ada sukacita dalam hati saya. Saya nggak tahu itu dari mana gitu. Saya pokoknya sukacita aja gitu. Dan setelah itu pun, waktu ditanya siapa yang sudah menerima Tuhan Yesus, saya berani angkat tangan saya tinggi-tinggi, saya sudah menerima Tuhan gitu. Walaupun umur saya waktu itu masih terbilang muda, masih belasan tahun gitu. Dan seiring berjalan waktu, berjalan bersama Tuhan itu ternyata nggak gampang gitu ya. Saya ingat waktu itu saya masih SMP, saya sekolah. Saya juga bukan orang yang super power ya ketika sudah menerima Tuhan. Saya juga orang seperti manusia biasa, saya lemah gitu. Saya kadang juga kembali lagi dendam, kadang saya juga bohong, kadang saya juga menyontek gitu. Dan tapi setelah saya menerima Tuhan, ada perbedaan gitu. Dulu ketika saya nggak menerima Tuhan, saya melakukannya itu ya biasa aja gitu, ya nyontek gitu, ngejek teman ya ngejek teman gitu. Tapi setelah saya menerima Tuhan, ada Roh Kudus, ada seperti yang berbicara dalam hati saya, yang kamu lakukan itu salah, yang kamu lakukan itu dosa. Kamu ingat nggak? Kamu menerima Tuhan Yesus, kamu bilang kamu mengakukan dosamu, kamu minta Tuhan untuk menguatkan kamu, dan sekarang kamu lakukan itu dan kamu berdosa, kamu salah gitu. Awalnya saya, udahlah, yang lain juga melakukan itu dan orang dunia juga memikirkan itu bukan sesuatu hal yang besar ya, itu hal yang ya udah biasa di umur segitu. Tapi hati saya nggak tenang, kayak ada yang ngomong itu kamu salah gitu, kamu itu yang kamu lakukan nggak benar di mata Tuhan. Bahkan ketika saya baca firman Tuhan pun itu kayak membal ya, karena ingat terus dosanya. Saya minta ampun sama Tuhan, saya berdoa, saya mengakukan dosa saya gitu. Dan bedanya setelah saya bertobat, setiap ada saya melakukan dosa, saya itu nggak tenang kalau nggak minta ampun sama Tuhan. Kalau sebelumnya saya mau lakukan dosa apapun saya enjoy gitu, nggak terlalu dipikirkan. Tapi setelah menerima Tuhan, itu menjadi menjadi halangan gitu dalam hidup saya gitu, harus diselesaikan gitu. Kalau nggak mau melakukan apapun, nggak bakal tenang. Saya juga bersyukur ya ketika saya menerima Tuhan, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri keberanian, hal yang nggak berani saya lakukan jadi berani gitu. Contohnya setelah saya menerima Tuhan Yesus, salah satu dosa terberat saya benci dengan bapak saya gitu. Ada dendam di hati gitu tentang perlakuan beliau kepada saya gitu. Tapi setelah saya menerima Tuhan, saya berani mendatangi bapak saya bilang kalau saya itu pernah benci, saya pernah dendam, saya pernah nggak suka dengan perbuatannya gitu. Dan saya tahu saya bisa melakukan itu bukan karena sok hebat saya, bukan karena kekuatan saya, tapi karena Tuhan yang beri hati, yang beri kekuatan dan beri keberanian kepada saya, sehingga saya bisa ngomong begitu sama bapak saya, dan saya bilang saya minta ampun begitu. Salah satu hal juga yang paling
Tuhan ingatkan begitu setelah waktu UN SMP itu gitu. Mungkin bagi beberapa orang itu hal yang biasa dilakukan ketika diberi bantuan. Tapi ketika saya berjalan bersama Tuhan, saya berani untuk berjalan lurus, berjalan sesuai kehendak Tuhan. Saya ujian, tapi saya tidak mengambil bantuan itu begitu. Banyak orang mengatakan kamu sok hebat, kamu sok pintar, kamu sok jago. Kita lihat aja nanti gimana nanti nasibnya kamu gitu. Banyak teman yang mengatakan hal itu, tapi saya diberi kekuatan ya. Saya diberi hati yang tenang untuk melakukan itu. Walau ada juga sebenarnya rasa takut itu. Tuhan, gimana nanti kalau aku nggak lulus? Tuhan, gimana nanti kalau aku gagal? Pasti orang-orang yang mencemooh aku itu pasti menganggap Tuhan itu itulah karena so hebatnya gitu. Tapi ketika saya berdoa, saya minta kekuatan sama Tuhan, Tuhan beri ketenangan, Tuhan beri hikmat, Tuhan beri juga bantu saya untuk mengerti pelajaran itu dengan baik, saya bisa melaluinya gitu. Dan puji Tuhan, saya bisa lulus dengan nilai yang cukup gitu. Dan waktu masuk SMA itu pun SMA di negeri, nilai saya tuh nggak cukup gitu. Saya ingin, sudah Tuhan, saya ingin sekolah di swasta saja gitu. Tapi itulah Tuhan buka cara gitu. Waktu itu saya pernah menang Olimpiade, dan waktu saya sekolah itu saya beri piagam itu dan saya diterima di sekolah itu gitu. Jadi rencana Tuhan itu memang luar biasa ya. Mungkin bagi orang itu hal yang biasa, bagi saya itu tak terselami gitu. Orang-orang yang mencemooh saya tadi pun jadi terdiam gitu. Banyak pertama orang itu berpikir, kamu pasti main belakang kan masuk sekolah gitu. Tapi enggak gitu. Tuhan persiapkan semua gitu. Ketika kita berpihak sama Tuhan, Tuhan bantu, Tuhan tolong, bahkan Tuhan beri hal yang tidak terduga gitu. Saya bisa masuk juga ke sekolah negeri tanpa bantuan apapun, dan karena saya dapat prestasi itu, dan itu karena Tuhan begitu. Jadi orang-orang yang mencemooh saya yang tadi pun menjadi terdiam gitu. Menjadi tahu kalau itu memang kerjaan Tuhan gitu. Dan berjalan bersama Tuhan itu memang tidak gampang gitu. Tidak mudah. Memikul salib itu nggak ada yang gampang, memang nggak mudah gitu. Tapi ketika kita menetapkan hati kita, ketika kita mengikuti apa yang Tuhan mau, yang saya alami dalam hidup saya, Tuhan tolong, Tuhan bantu, dan Tuhan lindungi gitu. Ada selalu jalan-jalan yang Tuhan berikan gitu. Tuhan nggak akan melepaskan aja, tapi Tuhan topang dan Tuhan pegang gitu. Jadi untuk saudara-saudara yang juga pernah merasakan hal seperti saya, lelah berjalan sendiri, capek untuk mengikuti hal-hal yang ada di dunia ini, ingin mendapat kepuasan, ingin mendapat sukacita yang kekal itu, datanglah kepada Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat yang telah mati di kayu salib, menebus segala dosa-dosa kita. Tidak ada dosa yang tidak bisa Ia ampuni, yang tidak bisa Ia hapuskan. Segala dosa di dunia ini Tuhan sanggup untuk menghapuskan dan memulihkan hidup kita. Jadi kalau ada waktu dan kesempatan Tuhan beri, gunakanlah itu dengan baik, pergunakanlah waktu yang ada. Terima kasih.